Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita sebuah film yang telah rilis di bulan Mei 2020 dengan judul Run. Film ini akan berkisah tentang seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Namun saking sayangnya, anak satu-satunya ini bahkan tidak dibiarkan keluar rumah. Orang satu-satunya yang ia tahu hanyalah seorang tukang pos yang selalu mengantarkan surat-surat ke rumahnya. Namun pada suatu hari, sesuatu mengejutkan terungkap tentang alasan si ibu yang tidak membiarkan anak gadisnya menghirup udara bebas seperti anak lainnya. Jadi biar nggak penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan scene di sebuah ruangan operasi. Terlihat beberapa dokter tengah berusaha menyelamatkan seorang bayi yang baru lahir dalam keadaan prematur. Di kamar lain di rumah sakit itu, terlihat seorang wanita yang tengah berbaring. Ia bernama Daini. Ia dibawakan sebuah kursi roda oleh seorang perawat. Ia kemudian dibawa ke sebuah ruangan dan di sana ia melihat seorang bayi mungil yang ditempatkan di sebuah inkubator. Terlihat bayi itu masih memakai selang infus dan peralatan ICU lainnya. Dan ia adalah bayi dari Daini. Daini tampak sangat bersedih melihat kondisi anaknya saat itu. Setelah itu, scene memperlihatkan sebuah daftar penyakit yang kemungkinan besar ini adalah penyakit yang diderita bayi itu. Dan bayi itu bernama Chloe. 17 tahun berlalu sejak kejadian itu. Terlihat sebuah kelas yang mana kelas itu dihadiri oleh beberapa ibu-ibu yang memiliki anak-anak dengan kondisi khusus. Ibu-ibu ini sepertinya nampak bersedih karena beberapa minggu lagi anak-anak mereka akan masuk ke jenjang perkuliahan dan akan berpisah dengan mereka. Dan sepertinya mereka akan berpisah dengan anak-anak mereka dalam waktu yang cukup lama. Namun dari sekian banyak ibu-ibu yang bersedih tentang kabar perkuliahan anak-anak mereka, ada salah satu ibu-ibu di sana yang nampak tak menunjukkan ekspresi kesedihannya sama sekali. Dia adalah Daini. Saat ditanya, Dayan menceritakan bahwa anaknya cukup pintar dan berani. Tidak ada satu hal pun yang perlu dikhawatirkan tentang keadaan anaknya yang bernama Chloe. Setelah itu terlihat seorang anak gadis baru terbangun dari tidurnya. Dia adalah Chloe. Dan sepertinya ia mengalami kelumpuhan pada kakinya yang mengakibatkan ia harus menggunakan kursi roda kemanapun ia pergi. Ia memulai hari-harinya dengan mengolesi krim di sekujur badannya dan minum beberapa pil. Setelah itu ia mengecek kadar gula tubuhnya. Dan sepertinya ia juga menderita diabetes yang mengharuskan ia menggunakan insulin seumur hidupnya. Ia juga menderita asma yang mengharuskannya selalu membawa inhaler kemanapun ia pergi. Dayan begitu perhatian pada Chloe. Dan semua itu telah ia lakukan selama 17 tahun dalam merawat Chloe. Hari-hari pun berlalu, selalu berlalu seperti itu. Dan itu sudah menjadi keseharian Dayan dan Chloe selama 17 tahun. Dalam keterbatasannya, Chloe adalah remaja yang sangat cerdas. Meskipun ia hanya melakukan homeschooling atau belajar dari rumah, ia memaksimalkan itu semua. Bahkan, ia juga bisa merakit PC dan memperbaiki alat-alat elektronik rumahnya yang rusak. Satu-satunya hal yang ingin ia capai saat ini adalah masuk ke sebuah kampus bernama Universitas Washington. Ia pun telah bersurat dan setiap hari ia selalu menunggu-nunggu kedatangan surat dari universitas itu. Namun surat balasan dari universitas itu tak kunjung datang. Di malam harinya, Dayan yang telah seharian bekerja di kebunnya dan merawat Chloe sedari pagi, memiliki kebiasaan menonton video Chloe saat masih balita di sebuah kamar di ruang bawah tanah. Ia selalu melakukan hal itu setiap malam sambil minum anggur. Suatu pagi saat Chloe lagi belajar, ia mendengar suara mobil datang. Ia bergegas ke depan, namun itu bukannya tukang pos, melainkan ibunya yang baru datang dari pasar. Saat si ibu menelpon, Chloe menyelinap diam-diam mengambil permen coklat dari dalam tas belanjanya si ibu. Saat menaruh kembali tempat permen ke tempat tas belanjanya, ia menemukan sebuah obat. Obat itu berwarna hijau dan bertuliskan nama ibunya. Chloe sempat berpikir ibunya sakit apa, padahal ia terlihat sehat-sehat saja. Di malam harinya seperti biasa, Dayan memberikan obat-obatan yang harus diminum Chloe saat malam. Namun saat melihat obat-obatan itu, Chloe melihat kapsul hijau yang ia lihat di tas belanja ibunya tadi pagi. Ia pun mengatakan dengan jujur bahwa pagi tadi, ia sempat mengambil permen di tas belanjaan ibunya. Dan ia mengatakan bahwa kapsul hijau ini adalah obat untuk ibunya. Karena ia melihat sendiri label dalam kemasan obat tersebut. Dayan pun mengatakan bahwa itu cuma tempelan sebagai pengingat bahwa yang menerima pil itu adalah ibunya. Bukan berarti obat itu untuk ibunya. Namun ibunya memastikan bahwa obat itu adalah memang obat untuk Chloe.
Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Chloe pun meminum semua obat yang diberikan ibunya. Keesokan harinya seperti biasa, Chloe sudah mendapati obat-obat yang mesti ia minum di pagi hari. Dan lagi-lagi ia melihat kapsul hijau itu. Karena penasaran, ia pun menggunakan peralatan robot yang ia buat untuk mengambil kapsul hijau yang diletakkan di rak di kamar ibunya. Ia pun kemudian ke kamar dan melihat kandungan obat itu yang bernama Trigoxin. Dan setelah dipastikan, ternyata di wadah obat itu berlabel nama Chloe. Sesaat ia tampak tenang. Tak ada hal yang mencurigakan, pikirnya. Namun tiba-tiba ia melihat bahwa label itu terlihat sedikit tebal. Dan ternyata setelah diperiksa, ternyata label itu bisa dilepas. Dan ternyata hal yang mengejutkan bahwa di bawah label namanya, ternyata ada label nama ibunya. Setelah itu seperti biasa, di malam harinya ia dibawakan obat-obatan lagi oleh ibunya. Namun ia berpura-pura meminum obat itu. Setelah ibunya pergi, ia mengeluarkan obat-obatan itu lagi dari mulutnya. Saat ibunya telah tidur, terlihat ia menyelinap ke keluar kamar dan menuju komputer. Ia pun menggoogling nama Trigoxin, tapi sayang malam itu ternyata tidak ada internet. Dan tanpa ia sadari, di kejauhan ibunya melihat apa yang ia kerjakan dari dalam kamarnya. Keesokan harinya saat ibunya sedang bekerja di kebunnya, Chloe menggunakan kesempatan itu untuk menelpon apotek tempat ibunya membeli obat. Namun saat ia menanyakan obat yang dimaksud, si operator ternyata mengenal Diane dari nomor telepon itu. Ia pun kemudian menutup teleponnya dan kembali mengecek ibunya. Setelah itu ia menelpon operator 411, sebuah pusat informasi yang akan mengarahkan penelpon ke pusat bantuan yang dibutuhkan. Namun saat mulai tersambung, si operator mengatakan akan mengenakan biaya pada saat sambungan dimulai. Dan lagi-lagi Chloe menutup teleponnya. Setelah mengecek ibunya kembali, ia akhirnya menekan telepon secara acak. Dan kemudian tersambung. Seorang pria pun mengangkat telepon Chloe. Ia pun kemudian meminta tolong pada orang itu untuk mencari kata Trigoxin di internet. Dan kemudian ternyata si pria ini berhasil menemukannya. Ia pun mengatakan bahwa Trigoxin adalah obat untuk jantung dan peredaran darah lainnya. Dan saat Chloe menanyakan bentuk dari obat itu, ternyata obat ini berbentuk pil kecil-kecil dan berwarna merah. Dan lagi-lagi Chloe pun makin bingung sekarang. Saat malam tiba, di tengah-tengah mereka lagi menikmati makan malam, Chloe iseng-iseng mengajak ibunya untuk pergi menonton di bioskop. Dan kemudian ibunya pun menyetujui. Keesokan harinya sebelum berangkat, Chloe mengeluarkan pil yang ia simpan di sebuah celengan. Setelah itu, mereka pun kemudian berangkat. Sesampainya di bioskop, Chloe kemudian mengatakan ingin ke toilet. Namun ternyata ia menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke apotek tempat ibunya biasa membeli obat-obat yang ada di seberang bioskop itu. Karena takut ibunya menyadari kepergiannya, ia kemudian meminta orang-orang yang lagi mengantri agar ia diizinkan untuk memotong antrean. Dan setelah itu ia pun menanyakan informasi kapsul hijau itu kepada apoteker yang bertugas saat itu. Pada awalnya apoteker itu menolak memberikan informasi obat itu kepada Chloe. Namun saat ia mengatakan bahwa saat ini ia sedang bermain game dengan ibunya dan ibunya sendirilah yang menyuruhnya ke sana untuk menemukan nama obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibunya itu, apoteker itu pun kemudian memberikan informasi tentang obat itu. Setelah mencari-cari informasi tentang obat itu, akhirnya ditemukan nama dari obat itu. Nama dari obat itu adalah Redocaine, yang mana obat ini biasanya digunakan untuk anjing sebagai obat untuk melemaskan otot, nyeri pada taring, dan lain-lain. Tiba-tiba Diane pun datang ke apotek dan meneriaki nama Chloe. Chloe pun cepat-cepat menanyakan apa yang terjadi jika obat itu diminum oleh manusia kepada petugas itu. Dan si petugas pun menjawab, jika obat itu diberikan kepada manusia, kemungkinan kaki orang itu akan mati rasa. Mendengar informasi itu, Chloe langsung panik. Ditambah lagi ia sudah ketahuan oleh Diane mencari informasi obat yang ia berikan. Diane yang sampai di sana menyuruh orang-orang di sana untuk bubar. Dan setelah keadaan sepi, ia pun menyuntikkan obat penenang pada Chloe. Dan setelah itu ia pun membawa Chloe ke rumah dan merebahkan Chloe di kamar. Dan setelah itu ia pun terlihat khawatir karena Chloe sebagian besar sudah mengetahui rencananya. Di saat itu ia mulai kalap. Ia pun kemudian mencari di Google sebuah racun rumah tangga. Di kamarnya, Chloe tiba-tiba tersadar.
Saat ia mau keluar, ternyata pintunya sudah dikunci dari luar. Ia pun berteriak memanggil-manggil nama ibunya. Namun tak ada jawaban. Ia pun kemudian menggunakan 2 buah kawat untuk membuka pintu. Namun sayang, meskipun ia sudah berhasil melepaskan kunci, namun pintunya tetap tidak bisa dibuka karena sudah dipasang palang dari luar pintu. Dengan menggunakan kecerdasannya, ia kemudian keluar lewat jendela. Dengan berbekal solder dan air dalam mulutnya, ia pun kemudian ngesot dari genteng menuju kaca jendela kamar ibunya. Setelah berhasil memecahkan kaca jendela kamar ibunya dan masuk ke kamar ibunya, serangan asmanya tiba-tiba menyerang. Dan dengan semua kekuatannya, ia pun kembali ke kamar dan mengambil inhaler dari kamarnya. Setelah itu ia pun berencana kabur dari rumah. Namun masalahnya bertambah saat ia mau menuruni tangga, listrik di alat itu dicabut oleh ibunya. Dan dengan terpaksa ia pun melemparkan kursi rodanya ke bawah tangga. Dan kemudian ia berniat memanjat tangga, namun ia malah terjatuh. Sesaat kemudian setelah ia terjatuh, ia tiba-tiba kaget dan sekaligus senang. Karena setelah sekian hari membuang semua obat-obatan yang diberikan ibunya, sekarang ia mulai bisa menggerakkan jari-jari kakinya. Ia pun mulai mantap melarikan diri dari rumah itu. Di perjalanan ia kemudian menyetop si tukang pos yang biasanya mengantar surat ke rumahnya. Pria ini bernama Tom. Chloe pun menceritakan semua kejadiannya pada si Tom. Namun saat Tom mau menaikkan Chloe ke mobilnya, tiba-tiba Diane datang yang terlihat dari kejauhan. Dan sepertinya ia sudah melihat Chloe. Diane pun kemudian mendekati Tom dan meminta Tom untuk menyerahkan Chloe untuk ia bawa pulang. Namun Tom yang telah mendengar semua cerita dari Chloe tidak mau menyerahkan Chloe pada Diane. Meskipun Diane menjelaskan semuanya, tapi tetap Tom tidak mau menyerahkan Chloe pada Diane. Karena Tom masih bersikeras tidak mau menyerahkan Chloe, akhirnya Diane menelpon polisi. Namun karena di sana tidak ada sinyal, akhirnya Diane mengizinkan Tom membawa Chloe dengan syarat Diane akan mengikutinya dari belakang. Kemudian setelah ditanya, Chloe pun menunjuk kantor polisi sebagai tujuannya. Sebelum berangkat, Diane pun mengambil semua peralatannya. Dan saat semua sudah siap berangkat, tiba-tiba Tom sudah dilumpuhkan dengan suntikan penenang oleh Diane. Setelah kejadian itu, Chloe tiba-tiba sudah tersadar di sebuah ruangan. Ini adalah kamar Diane yang ada di bawah tanah. Di sana ia pun melihat cairan kental yang entah itu buat apa, dan sebuah surat ucapan selamat dari Universitas Washington yang ia tunggu-tunggu. Ternyata selama ini ibunya menyembunyikan semua surat-surat yang ditujukan pada Chloe, termasuk surat ucapan selamat dari universitas. Di tempat lain ternyata si ibu terlihat memindahkan Tom dan sepertinya si tukang pos ini sudah tak bernyawa. Saat Chloe mau keluar, ia melihat sebuah kotak hijau di sebuah rak. Karena kursi rodanya dirantai, ia pun harus ngesot menuju kotak itu. Dan setelah dibuka ternyata di dalam kotak itu, ia melihat fotonya sewaktu ia masih kecil, yang nampak sangat sehat seperti anak-anak lainnya. Selain itu, ia juga menemukan sebuah sertifikat kematian atas nama Chloe. Di sana tertulis bahwa Chloe meninggal saat ia berumur 2 jam 11 menit setelah dilahirkan. Chloe pun makin bingung dengan semua itu. Kemudian setelah itu, di dalam kotak itu juga, ia menemukan sebuah lembaran surat kabar yang memberitakan sebuah penculikan bayi, tepat di hari yang sama saat bayi Diane meninggal. Di sini sekarang semuanya menjadi jelas. Chloe akhirnya mengerti bahwa ternyata sebenarnya ia bukan anak dari Diane. Anak Diane yang asli sudah meninggal saat berumur 2 jam 11 menit saat ia dilahirkan. Dan Chloe yang kita lihat sekarang ini adalah bayi yang diculik oleh Diane di rumah sakit yang sama dan di hari yang sama saat bayi Diane meninggal. Tiba-tiba Diane pun masuk ke ruangan itu dan melihat berkas-berkas yang ia simpan sudah dibongkar oleh Chloe. Chloe pun mengatakan bahwa ia bukan anak kandung dari Diane.
Namun Diane mengatakan itu tidaklah benar. Dan saat Chloe mulai mendesaknya, ia pun mulai mengatakan bahwa ia sebenarnya bukan menculik, tapi ia menyelamatkannya dari orang tuanya. Dan setelah itu Diane mulai bersikap baik pada Chloe. Ia pun berjanji untuk memulai semuanya dari awal lagi. Dan bahkan ia terlihat membuang semua obat-obatan untuk Chloe. Kemudian saat Diane mengulurkan tangannya untuk berjanji, Chloe melihat darah di tangan Diane. Dan Chloe menyadari bahwa ibunya sudah membunuh Tom. Sikap Chloe yang tidak mau berdamai dengan Diane membuat Diane menjadi emosi. Ia kemudian membuat campuran thinner yang dimasukkan ke dalam cairan gula yang ada di dalam panci itu. Kemudian ia memasukkannya ke sebuah suntikan. Chloe yang ketakutan akhirnya masuk ke sebuah gudang di ruangan itu. Dari luar, Diane mulai menggila dan mulai berbisik sambil menggedor-gedor pintu di gudang itu. Tiba-tiba Chloe melihat sebuah racun serangga di atas rak. Ia pun kemudian berniat meminum racun itu. Di saat yang bersamaan, Diane ternyata berhasil membuka kunci gudang itu dan mendapati Chloe sudah memegang racun itu. Chloe yang sudah terdesak akhirnya meminum racun serangga itu, dan akhirnya Chloe pun pingsan. Diane pun panik dan membawa Chloe ke rumah sakit. Untungnya Chloe masih bisa diselamatkan, namun semua anggota tubuh Chloe tak dapat digerakkan. Ia hanya mampu menggerakkan kedua matanya saja. Tiba-tiba, saat di ruang ICU, Chloe melihat Diane dari kaca jendela. Ia melambai-lambaikan tangan sambil menatap ke arah perawat. Chloe pun merasakan niat jahat dari Diane. Dan saat Diane pergi, dengan sekuat tenaga ia pun berusaha menekan tombol darurat itu. Perawat yang mendengar suara isyarat dari tombol itu, kemudian menanyai Chloe. Dan dengan bahasa isyarat, Chloe menyiratkan pesan bahwa ia ingin menuliskan sesuatu. Perawat itu pun mengerti. Dengan sabar ia menyiapkan kertas dan alat tulis. Namun belum selesai Chloe menulis, tiba-tiba lampu alarm rumah sakit menyala. Perawat jaga itu pun meninggalkan Chloe sendirian. Dan ternyata Diane datang ke kamar Chloe. Ia pun kemudian melepaskan peralatan medis Chloe dan membawanya keluar dari ruangan itu. Dan di dalam lift, Diane membisikkan sesuatu pada Chloe. Ia mengatakan bahwa, "Aku ini adalah ibumu, dan kamu akan selalu membutuhkanku." Setelah itu, Chloe dibawa menuju lorong, dan di sepanjang jalan itu, Chloe berusaha sekuat tenaga meminta tolong pada orang-orang di sekitar itu. Namun ia tak mampu mengatakan sepatah kata pun. Di ruangan Chloe, perawat jaga yang bertugas menjaga Chloe mendapati Chloe sudah tidak ada di ranjangnya. Ia pun kemudian menghubungi tim lainnya, namun rupanya tidak ada pemindahan Chloe ke kamar lain. Namun saat perawat itu melihat ke ranjang, ia melihat tulisan yang dibuat oleh Chloe. Tulisan itu bertuliskan ibu. Setelah itu terdengar suara Toa yang memerintahkan semua security berjaga di pintu bagian selatan. Dan mendengar suara Toa itu, akhirnya Diane pun segera menyiapkan pistolnya. Saatlah tiba di depan eskalator yang sedikit lagi sampai di parkiran, tiba-tiba Chloe melihat poster Universitas Washington idamannya di sebuah jalan keluar. Dan saat Diane mau membawa Chloe turun, Chloe pun mengumpulkan semangat dan tenaganya untuk menahan kursi roda dengan kakinya. Sehingga Diane pun tidak bisa memindahkan kursi rodanya Chloe. Akhirnya, tim security pun sampai ke tempat Chloe. Dan kemudian, tim security menyuruh Diane meletakkan senjatanya. Namun karena Diane tak mau menyerah, security pun akhirnya menembaknya, dan kemudian Diane pun terjatuh. Tujuh tahun berlalu sejak kejadian itu. Chloe terlihat pergi ke suatu tempat. Ia pun terlihat mulai berlatih berjalan saat melewati pemeriksaan metal detektor di sebuah rumah sakit jiwa. Dan ternyata, ia sedang berada di rumah sakit jiwa untuk mengunjungi ibunya yang sekarang dirawat di sana. Chloe terlihat mulai mengajak ibunya berbicara dan menceritakan hari-harinya ketika ia tak bersama ibunya. Dan beberapa saat sebelum ia pergi, Chloe memberikan sesuatu pada ibunya. I love you, Mom. Now open wide. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini.
Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini dapat menghibur Anda semua. Bagi Anda yang baru gabung bisa lihat-lihat dulu daftar di video ini. Siapa tahu ada video yang belum Anda tonton.